Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pertemuan kali ini pada mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah nasional yang diberlakukan oleh pemerintah pada setiap perguruan tinggi dengan tujuan dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa pada tingkat perguruan tinggi memiliki integritas untuk menolak setiap kegiatan korupsi. Pada pertemuan ini, yang akan kita bahas adalah korupsi dan integritas. Adapun sub pokok pembahasan, yang pertama, korupsi dan perilaku koruptif mencakup korupsi, perilaku koruptif, dan bentuk-bentuk koruptif dan perilaku koruptif. Yang kedua, integritas, dan yang ketiga adalah sejarah perkembangan korupsi di Indonesia. Yang pertama, korupsi dan perilaku koruptif. Pengertian korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Istilah korupsi yang diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran. Adapun pengertian lainnya, korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dalam The Oxford Amberg Dictionary, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Dari pengertian tersebut, pada dasarnya korupsi memiliki 5 komponen. Yang pertama, korupsi adalah suatu perilaku. Yang kedua, perilaku tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Yang ketiga, dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat, melanggar hukum atau menyimpang dari norma atau moral. Dan yang kelima, terjadi atau dilakukan dalam public office atau lembaga-lembaga pemerintah maupun private office setting atau korporasi swasta. Menurut pendapat Zainal Abidin, terdapat 2 jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya. Yang pertama, bureaucratic corruption, di mana settingnya adalah lingkungan birokrasi dan pelakunya pada birokrat. Jenis korupsi ini sering disebut sebagai petty corruption, yaitu suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh para birokrat atau pegawai rendahan. Misalnya dengan cara menerima atau meminta suap dalam jumlah relatif kecil dari anggota masyarakat. Yang kedua, political corruption. Pada umumnya, pelakunya adalah para politisi di parlemen, para pejabat tinggi di pemerintahan, serta para penegak hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Jenis korupsi ini dikategorikan ke dalam grand corruption, yakni korupsi yang besaran uang yang dijadikan transaksinya relatif besar dan atau pelakunya memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, dunia usaha, dan atau pemerintahan. Selanjutnya, mengutip pendapat Amin Rais yang mengklasifikasikan korupsi sebagai berikut. Yang pertama, korupsi ekstorsif, berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedua, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau kebijakan yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga, korupsi nepotistik. Terjadi korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, korupsi subversif, di mana mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Perilaku koruptif. Ada beberapa perilaku masyarakat yang banyak mencerminkan perilaku koruptif. Misalnya, pelanggaran lalu lintas. Banyak sekali dari pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi.
surat kendaraan tidak lengkap, tidak memakai helm, melanggar peraturan lalu lintas, dan sebagainya. Biasanya, mereka yang ditilang akan minta damai pada petugas. Jika pelanggar ini meminta damai dan malah tidak menyadari kesalahannya ini akan termasuk ke dalam suap. Pasalnya, jika mereka mengakui kesalahan dan membayar denda, maka uang tilang akan masuk ke kas negara. Namun, jika kita meminta damai, otomatis akan masuk ke dalam kantong pribadi. Kemudian, suap menyuap untuk kelancaran izin. Biasanya, permohonan izin harus menempuh beberapa prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah sebagai pemberi izin. Nah, dalam hal ini, untuk mempersingkat proses atau memperlancar pelayanan, orang sudah dianggap lazim untuk memberikan suatu imbalan kepada petugas. Karena apabila tidak seperti itu, seringkali urusan menjadi tersendat-sendat. Nah, kebiasaan seperti itu di kalangan masyarakat sudah dianggap sebagai hal biasa dan dengan secara sadar akan melakukan perbuatan tersebut. Bentuk-bentuk koruptif dan perilaku koruptif. Adapun bentuk korupsi yang diambil dari buku saku yang dikeluarkan oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yang pertama ada kerugian keuangan negara, yang kedua suap, yang ketiga penggelapan dana jabatan, yang keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh gratifikasi atau pemberian hadiah. B. Integritas. Kata integritas berasal dari bahasa Latin integer yang berarti keutuhan, kesehatan, tak tersentuh, utuh, dan seluruh. Menurut Peterson dan Seligman 2004, integritas berarti keaslian, kejujuran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, yang dimaksud dengan integritas adalah kebulatan, keutuhan, kejujuran menurut Purwadarminta 1985. Secara harfiah, integritas adalah konsisten dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Adapun menurut Gostick dan Telpot dalam KEA 2006, karakteristik yang secara konsisten diperlihatkan oleh orang yang berintegritas tinggi, yakni menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting. Orang yang memiliki integritas diri dapat menjadi inspirasi positif bagi orang-orang di sekitarnya. Adapun ciri-ciri seseorang yang memiliki integritas sebagai berikut. Yang pertama, memiliki fisik yang sehat dan bugar, memiliki kemampuan hidup sosial yang semakin baik, memiliki kekayaan rohani yang semakin mendalam, dan memiliki mental yang sehat dan kuat. Yang kedua, kadar konflik dirinya rendah. Ia tidak berperang melawan dirinya sendiri atau pribadinya menyatu. Dengan demikian, dia memiliki lebih banyak energi untuk tujuan produktif. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam menata batin sampai mencapai tahap kebebasan batin dalam arti tidak mudah diombang-ambing oleh gejolak emosi dan perasaan sendiri. Yang keempat, semakin memiliki cinta yang personal atau kedekatan hidup pada Tuhan sehingga mampu menanggung resiko dan konsekuensi dari pilihan hidup religinya. Yang kelima, seseorang yang tidak mudah bingung tentang mana yang benar atau salah, baik atau buruk, demikian pula persepsinya tentang tingkah laku yang tidak mengalami banyak keraguan. Yang keenam, memiliki kemampuan melihat hidup secara jernih, melihat hidup apa adanya dan bukan menurut keinginannya. Seseorang tidak lagi bersikap emosional, melainkan bersikap lebih objektif terhadap hasil pengamatannya. Yang ketujuh, orang ini juga dapat membagikan tugas, kewajiban, atau panggilan tertentu yang ia pandang penting. Karena berminat pada pekerjaannya itu, ia bekerja keras. Baginya, bekerja memberikan kegembiraan dan kenikmatan. Rasa tanggung jawab atas penting merupakan syarat utama bagi pertumbuhan, aktualisasi diri, serta kebahagiaan. Integrasi menjadi karakter kunci bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang mempunyai integritas akan mendapatkan kepercayaan atau trust dari pegawainya. Pimpinan yang berintegritas dipercayai karena apa yang menjadi ucapannya juga menjadi tindakannya. Karena memang orang yang berintegritas sendiri dicirikan dengan kualitas diri dan kualitas interaksi dengan orang lain seperti mematuhi peraturan dan etika organisasi, jujur,
memegang teguh komitmen dan prinsip-prinsip yang diyakini benar, bertanggung jawab, konsisten antara ucapan dan tindakan, kerja keras, dan anti korupsi. Sejarah perkembangan korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah terjadi sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era reformasi. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu periode prakemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Yang pertama, periode prakemerdekaan mencakup masa pemerintahan kerajaan dan masa kolonial Belanda. Pada masa pemerintahan kerajaan, tradisi korupsi yang tiada henti karena didorong oleh motif kekuasaan, kekayaan, dan wanita. Seperti kehancuran kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram yang merupakan karena perilaku korup dari sebagian besar para bangsawannya. Kemudian masa kolonial Belanda, hal ini didorong karena kebiasaan mengambil upeti dari rakyat kecil yang dilakukan oleh Raja Jawa, kemudian ditiru oleh Belanda ketika menguasai Nusantara. Yang kedua, periode pasca kemerdekaan, mencakup masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pada masa Orde Lama, beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957. Dengan keluarnya peraturan penguasa militer nomor PRT PM 06 1957. Peraturan yang dikenal dengan peraturan tentang pemberantasan korupsi ini dibuat oleh penguasa militer, yaitu penguasa militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Tahun 1963 melalui keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963, upaya pemberantasan korupsi kembali digalakan. Lembaga ini kemudian dikenal dengan istilah Operasi Budi. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budi dihentikan. Subandrio mengumumkan pembubaran Operasi Budi yang kemudian diganti namanya menjadi Kotrar, yaitu Komando Tertinggi Retoling Aparat Revolusi, di mana Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Subandrio dan Letjen Ahmad Yani. Sejarah kemudian mencatat pemberantasan korupsi pada masa itu akhirnya mengalami stagnasi. Selanjutnya masa Orde Baru. Di awal masa Orde Baru, pemerintah menerbitkan Kepres nomor 28 tahun 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi atau disingkat dengan TPK. Dalam pelaksanaannya, tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini malah memicu berbagai bentuk protes dan demonstrasi, mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970, yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi 4 yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. Masih di tahun yang sama, mantan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Hatta, memunculkan sebuah wacana bahwa korupsi telah membudidaya di Indonesia. Padahal korupsi telah menjadi perilaku dari sebuah rezim baru yang dipimpin oleh Soeharto. Padahal usia rezim ini masih begitu muda. Hatta sampai merasakan cita-cita pendiri Republik ini telah dikhianati dalam masa yang masih sangat muda. Ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, dibentuklah Opstip atau Operasi Tertib dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Kebijakan ini hanya melahirkan sinisme di masyarakat. Yang terakhir, masa reformasi. Pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, muncul TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN, dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kemudian, membentuk
badan-badan negara untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya. Pada masa itu, ada beberapa catatan langkah radikal yang dilakukan oleh pemerintah Gus Dur. Salah satunya, mengangkat Baharudin Lofa sebagai Menteri Kehakiman yang kemudian menjadi Jaksa Agung. Di masa pemerintahan Presiden Megawati, wibawa hukum dalam pemberantasan korupsi semakin merosot. Konglomerat bermasalah bisa mengecoh aparat hukum dengan alasan berobat ke luar negeri. Pemberian SP3 untuk Prajago Pangestu, Marimutu Silvasan, Samsul Nur Salim, Daniel King, lolosnya Samadikun Hartono dari jeratan eksekusi putusan MA, pemberian fasilitas MSAA kepada konglomerat yang utangnya macet, menjadi bukti kuat bahwa elit pemerintahan tidak serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Di tengah kepercayaan masyarakat yang sangat rendah terhadap lembaga negara yang seharusnya mengurusi korupsi, pemerintahan Megawati kemudian membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau disingkat dengan KPTPK. Perjalanan panjang pemberantasan korupsi seperti mendapatkan angin segar ketika muncul sebuah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang yang jelas untuk memberantas korupsi. Meskipun sebelumnya ini dibilang terlambat dari agenda yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pembahasan rancangan Undang-Undang KPK dapat dikatakan merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Megawati Soekarno Putri dalam pemberantasan korupsi.